Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Saya hormati Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara, Haji Hasan Tohar, serta pengurus. Yang saya hormati para ajengan, para asatid, para kiai, ketua atau pengurus masjid yang hadir mewakili kegiatan pelatihan khotib Jumat. Ini saya belum nanya, ini khotib udah jadi apa khotib badal? Persiapan badal apa persiapan jadi? Saya belum tahu itu. Iya. Oh jadi ya. Ada yang masih abu-abu. Masih abu-abu ya. Iya, tapi insya Allah husnuzon saya semua calon khotib. Semua bakal jadi khotib. Bapak dan saudara sekalian, bersyukur pada Allah, salawat kepada Muhammad SAW, para keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan para peserta pelatihan saya hormati. Saya ini kalau cerita, ada orang tua saya itu ketua Masjid Jami Harapan Jaya. Ya, tadi saya sholat begitu salaman langsung ada yang nyolek di belakang saya. Saya tugas di Masjid Jami itu dari Bujangan Harapan Jaya sampai sekarang alhamdulillah saya nggak dipecat-pecat. Iya. Jadi padahal dinamikanya di masjid itu saya juga kurang lebih tahu lah kira-kira begitu. Iya. Dari mulai nggak pakai sarung sekarang sarungan semua misalnya. Ya sederhana itu Kiai. Ya. Jadi saya sekarang kalau mimpin doa di Masjid Jami udah nggak ada yang nyolek. Ya, udah nggak ada yang nyolek. Kalau dulu bahkan mau tugas dikasih tahu, nggak usah kenceng-kenceng ya baca doanya gitu. Dulu. Tapi sekarang udah nggak. Saya kira silakan Pak. Hari ini saya akan sebenarnya saya undangannya bukan bicara Pak sebenarnya Pak. Jadi saya hadir melaksanakan tugas karena ini yang kegiatan adalah orang-orang mulia, makanya saya hadir langsung. Saya nggak mewakilkan ke wakil-wakil saya ataupun apalagi ke staf. Dengan kegiatan saya dari habis subuh tadi pagi, ini kalau nggak salah yang keempat, jadi masih ada 3 lagi sampai malam nanti. Jadi insya Allah ya skala prioritas kira-kira begitu Kiai Hasan, skala prioritas. Bapak dan saudara sekalian, yang pertama saya disebutnya terlalu tinggi sama Kiai Hasan bahwa saya ketua Basnas, tapi faktanya memang iya, saya ketua Basnas. Yang kedua, ketua Masjid Agung, emang benar juga. Jadi ketiban nasib Pak, nasib. Jadi sebenarnya kita ini bisa saja jadi apa saja. Persoalannya kita siap enggak, mempersiapkan diri enggak untuk siap jadi apa aja. Itu persoalannya. Jadi banyak orang yang pengen tapi enggak mempersiapkan diri, akhirnya enggak kebagian, cuman rame doang pengen, rame doang mau ini mau itu, tapi akhirnya enggak jadi apa-apa. Bahkan cuman jadi buah bibir. Tetapi persoalannya yang konkret adalah di Kota Bekasi ini, Bapak dan para peserta pelatihan yang saya hormati, faktanya jumlah masjid di Kota Bekasi kalau data di pemerintah kota itu 1.248. Kalau di Kemenak 1.100 sekian. Itu bisa jadi karena ada persoalan belum ngurus izin dan sebagainya, belum ada rekomendasi pendirian masjidnya, tapi sudah digunakan untuk aktivitas masjid. Bisa jadi seperti itu. Tetapi persoalannya begini, apakah semua masjid sekarang ini sudah punya imam yang standar? Persoalan pertama. Kalau standarisasinya nggak sama, atau imamnya belum distandarkan, kan bahaya nih Pak. Kenapa? Karena begitu waladhdallin, makmum pasti amin. Itu logika sederhananya.
Begitu waladhdallin. Imam kan menggaransi para makmumnya bahwa sholatnya pasti betul sesuai syariat. Tapi faktanya Pak, mohon maaf Pak, saya sering muter kemana-mana, bahkan saya sampling ke beberapa masjid, terutama yang paling prihatin di masjid-masjid rumahan. Iya, mohon maaf, kalau baju ya, baju kalah deh pokoknya Ustadz, bener juga kalah. Iya Pak, soalnya mereka bisa beli baju dengan harga, melebihi harga Ustadz beli baju. Bajunya mahalan, baju jamaah itu tadi yang karena semangatnya pengen aktif di masjid, sementara standarnya belum cukup. Ditambah lagi di sekitar situ memang nggak ada lagi yang berani selain dia. Itu persoalan. Akhirnya mau nggak mau dia jadi imam yang dinobatkan secara otomatis. Udah dia aja, memang yang lain belum siap. Nah ini persoalan. Udah begitu karena lama bertahun-tahun, akhirnya kan kira-kira penyakitnya yang muncul apa Pak? Rada sombong biasanya. Begitu ada yang baru, yang rada bagusan, standarnya rada cukupan, ini kalau mau diganti susahnya bukan main ini. Betul begitu? Ada yang nemuin begitu? Ada? Iya begitu kan? Saya begitu nggak ngarang saya. Insya Allah nggak ngarang saya. Nah, begitu itu ribut itu masjid gara-gara ada pendatang baru, ada imam baru yang standarnya cukup, kemudian yang lama ini yang kurang standar karena udah lama, udah dijadiin tokoh di situ, ini merasa terusik. Akhirnya konflik. Konflik nyari teman. Kalau konflik pasti nyari teman kan? Buat nyari dukungan. Saya kan dari pertama, kan begitu biasanya tuh. Kalau udah ngomong saya, akunya kuat, nggak sadar bahwa ada sisi kekurangan. Nah persoalan kalau udah ngomong kekurangan Pak, sebenarnya ada kewajiban kita, lembaga-lembaga keagamaan itu memfasilitasi teman-teman yang hari ini sudah ngabdi di masyarakat untuk menstandarisasi kualitas. Sebenarnya ke sana. Ini saya kira juga ini yang kedua, berkait dengan hari ini ada pelatihan khotib Jumat, ini juga bukan barang yang sepele kan. Karena di dalam khutbah ada rukun khutbah. Pesen takwa aja coba-coba nggak dibaca. Gagal nggak tuh Jumatan? Walaupun kelihatannya Jumatan. Sholawat nggak dibaca, batal nggak tuh Jumatan? Batal. Artinya nggak sederhana. Persoalannya lagi, DMI mau ngadain begini setengah mati Pak, susah. Susah Kiai. Susah, apalagi nyari duitnya. Iya. Bener kan Pak ya? Bapak. Jadi nanti ada endingnya kemana gitu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'rufnya itu ternyata ya DMI ngadain ini gitu. Tapi persoalannya emang ngadain gituan gratis kan nggak bisa, harus pakai biaya. La yamutu wala yahya. Nggak bermutu kalau nggak ada. Nah iya begitu tadinya. Iya. La yamutu wala yahya. Kalau tidak akan bermutu kalau nggak ada. Iya. Iya betul kan Pak ya? Ustadz pun sama Pak. Ustadz pun sama. Ustadz kalau yang kelasnya 200 sama yang 2 juta sama nggak? Beda. 200 itu biasanya ya sekolahnya cuma dulu ngaji gitu. Sempat pesantren ngaji setahun 2 tahun. Pas di rumah emang nggak ada lagi Ustadz, ya udah Ustadz itu. Ditambah dia rada lincah gitu. Mau ke sono kemari terus nggak mau hitungan, udah saya mau 200 juga jadi. Ada yang begitu ada. Tapi ada juga yang memang dia standar Pak. Sekolah, dia bergaul, dia pengalaman dan seterusnya sehingga bayarannya otomatis. Saya nggak ngajak bapak-bapak berpikir bayaran, sebenarnya enggak. Cuman ini fakta. Kenapa bisa terjadi ada di satu daerah itu Ustadz pokoknya 200 aja, nggak naik-naik. Ada khotib masih 100.000. Loh ada Pak. Kalau saya sebut bapak tetangga bapak ini. Ini Bekasi Utara tetangga. Nggak perlu saya sebut tapi nanti takutnya pengurusnya ada di sini. Saya lagi cari aja. Ada apa enggak gitu. Khotib Jumat 100.000 Pak. Itu kalau naik mobil bensinnya nyampe mana? Belum pakai jas. Khotib kan biar gagahan dikit. Biar amplop kalau ngamplopin nggak ketahuan maksudnya. Kalau pakai baju koko putih kan ketahuan itu. Pakai jas. Ustaz Hasan Toha penuh dengan apa ya? DMI ada jasnya.
Jadi kalau ada acara-acara misalnya ngamplopin masuknya ke jas, jadi nggak nerawang gitu kan kira-kira. Nah iya kira-kira. Itu kan cara. Jadi persoalannya standar lagi Pak. Masjid ini mau khotib yang standar atau di bawah standar. Atau bahkan bisa jadi nggak ada standarnya. Terus yang penting bisa ngomong. Standarnya berapa? Standarnya berapa? Nanti gini Pak. Kalau ngomong standarnya gini. Tadi saya kan pagi Pak jam 8 itu saya ngebuka acara munakosah tahfidz SMP SMA Darussalam di Pekayon. Waktu ngundang, dia ketemu admin saya nanya, karena mintanya saya ditugasi ngebuka acara dan jadi motivator. Admin saya emang udah saya ajarin. Kalau ada yang nanya saya berapa bayarannya, sampaikan begini, Bapak datang ke kantor LPTQ yang diurus Quran. Kalau Bapak membayar Quran itu nggak sanggup. Terus gimana Pak ya? Standarnya gimana? Itu ngomong standar tadi. Ya pantas aja kalau ngasih banyak kan pantas. Karena yang diundang ketua yang ngurusin pantas nggak? Iya pantas ya. Dia bingung kan ya berapa jadinya kan gitu Pak. Pantasnya. Kan persoalannya sederhana Pak. Kalau udah keluar rumah kan paling nggak bajunya juga bersih. Kalau model saya kan nggak mungkin nyuci di rumah gitu. Pasti laundry. Nah, laundry itu kalau dry clean berapa? Kira-kira begitu, tapi nggak usah susah-susah. Terus naiknya pasti naik mobil, nggak mungkin naik Gojek. Terus sekolahnya sekarang dikit lagi insya Allah kelar S3. Nah kira-kira gitu kalau masa 200? Kan pasti nggak pantas. Tapi kalau cuman mimpin Yasin baca tahlil orang mati, ya pantas lah Mas. Itu juga karena kondisinya kepepet. Tapi kalau anak keturunannya orang-orang kaya, katain itu Pak. Omongin aja. Bapak nggak punya perkiraan. Saya suruh mimpin doa nyampe. Doanya langsung ke Allah untuk ayu. Nggak nyampe 200 Pak. Nyampe di Tegal situ. Nyampe di Tegal, naik bis Sinar Jaya, nyampe situ. Iya, tapi nggak bisa pulang lagi kan? Nah itu persoalan. Jadi Pak, hari ini kita dihadapkan di satu sisi dakwah. Di satu sisi kita butuh mobilitas. Di satu sisi kita dihadapkan pada orang yang nggak punya perasaan. Akur ya? Nah. Iya semangat. Kenapa? Pengurus DMI tahu, iya. Ini harusnya begini nih, pengurus DMI-nya yang jadi panitia, Ustaz ini paling nggak honornya 200-an ya. Jadi panitia begini harusnya honornya 200, karena sehari ninggalin anak bini. Nggak bisa kemana-mana, terima undangan nggak ada, kan begitu kan? Pantas nggak tuh kira-kira dikasih segitu? Misalnya panitia, kalau panitianya segitu ketuanya gope gitu. Kalau yang apes kan jatuh saya narasumber. Saya diundang narasumber, bukan saya kemarin mau nyerahin bantuan, bener. Di sini suruh ngomong jadi motivator. Kan bingung ukuran honornya berapa itu. Tapi enggak, insya Allah saya nggak minta honor kalau di DMI. Saya pasti bawain duit. Selama saya masih jadi ketua Basnas, insya Allah. Bapak dan saudara sekalian, berikutnya Bapak-Bapak, ini fenomena yang tadi saya sampaikan itu faktual, nyata, tapi kemudian ada tugas personal kita. Kita ini kan dakwah, Pak. Tidak boleh pasang tarif. Itu persoalan lain. Menyangkut kita personalnya ada kewajiban kita dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil. Ada di situ itu. Itu Allah punya perintah. Nah, kalau udah ngomong ke situ, boleh nggak kita pasang tarif? Nggak boleh, Pak. Boleh nggak kita nentuin harus sekian? Nggak boleh, Pak. Gimana rezekinya aja udah. Gitu. Bisa nggak? Persoalannya kalau kerjaan yang lainnya masih ada, yang bulanan ada, bisa jadi bisa. Tapi kalau yang kerjaannya cuma ustadz tok, kira-kira repot nggak? Nah, ini persoalan lain. Yang harus juga disikapi dengan bijak. Tapi jangan, kalau udah jadi ustadz, jangan sombong. Sebab kalau ustadz sombong repot, Pak. Ada di tempat saya itu, ustadz maunya diundang. Kalau apa-apa maunya diundang, dikabarin. Sampai ada orang mati juga maunya. Di sini ada yang begitu nggak? Ada. Ada ustadz yang bener. Hah? Istighfar ah.
Lah iya kalau ada ustadz di kampung di sekitar rumah tinggal terus ada tangganya kudu dikasih tahu juga kan kebangetan. Justru ustadz ketika ada yang meninggal ngasih contoh. Nah, ini persoalannya. Kaitan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil. Ini ada perintah Allah, kita ini dakwah. Ini persoalannya kalau udah dakwah, Nabi dibayar enggak? Sahabat enggak. Masa kita minta bayaran? Ada dua kondisi yang berbeda yang saya ingin sampaikan Bapak dan Saudara sekalian. Maka kemudian dengan tugas saya di Basnas bersama teman-teman pimpinan yang lain, ngerumusin bagaimana teman-teman yang hari ini ngurus organisasi-organisasi keagamaan terfasilitasi lewat program yang ada di Basnas. Itu yang jadi tugas kami sekarang. Makanya saya mohon maaf kalau saya lebih nyohor dari Kepala Kantor Kementerian Agama, saya lebih nyohor dari Ketua DPRD misalnya. Kenapa? Karena kalau saya datang ketemu dengan bapak-bapak, ketemu teman-teman pengurus organisasi, mereka ngelihat saya udah senyum aja Pak. Tapi kalau ketemu Pak Wali Kota bisa jadi nggak senyum kan? Iya. Kalaupun iya dijanjiin dulu tahun depan ya. APBD tahun depan. Tapi kalau Ketua Basnas langsung nggak? Itu bedanya. Ah, kalau udah itu cerita nasib Pak. Nasib. Doa ibu saya, abah saya dulu apa kan saya juga nggak tahu. Saudara kandung saya 10 yang nasibnya kayak saya cuma saya doang. Yang 9-nya nggak bisa protes. Nggak bisa. Jadi saya kira ada prinsip dasar yang saya belajar dari kecil itu. Saya dinasihati sama mbah saya, sama ibu saya. Mohon maaf ini, bapak-bapak yang min jumlatil ansorin au muhajirin. Jadi yang orang Bekasi asli juga tahu saya dari tahun 88. Yang pendatang bisa jadi juga banyak yang tahu, yang sepuh-sepuh itu. Bahwa saya juga bukan orang yang lahir di kota Bekasi. Saya lahir di Kediri, Jawa Timur. Tapi alhamdulillah berkat ajaran silaturahmi dari kecil itu ternyata ukurannya juga nggak mesti orang mana. Kenapa? Karena Bekasi kota sekarang jadi kota metropolitan. Siapa yang punya kompetensi, siapa yang mau rajin silaturahmi, mau capek, nggak mau hitungan, di situ Pak yang punya kesempatan. Tapi kalau yang udah hitungan biasanya nggak jadi apa-apa Pak. Setahu saya teman-teman saya banyak yang kandas. Akhirnya ya udah begitu aja, cuma jadi pelengkap. Tapi hari ini orang yang membuli saya dengan yang baik sama saya jumlahnya hampir-hampir sebanding lah. Tapi kemudian apakah saya sakit hati? Ya enggak. Rasulullah ditimpukin batu, diludahin. Kita enggak Pak. Gimana mau ngeludahin? Orang mobilnya saya tutup kacanya. Enggak bisa ngeludahin dia. Iya di mobil. Rasulullah diludahin kan berarti jalan kaki Pak. Nah ada kesenjangan yang jauh. Nah ini yang harus ditanamkan oleh kita saya kira. Saya jadi ketua Masjid Agung tuh gara-gara ketua masjidnya mati Pak. Meninggal maksud saya. Tapi mati, al-maut. Iya, al-maut mati kan ya? Iya, maut. Maut bahasa Sundana bahasa Sundana maut. Iya, bahasa Qur'annya alladzi khalaqal mauta. Iya, khalaqal mauta mati. Iya, meninggal. Kalau nggak mati, saya nggak jadi ketua DKM. Itu karena wali kota udah puyeng nyuruh A si B nggak jadi. Udah Ustadz sono. Gitu akhirnya bahasanya. Di SK-in saya dilantik datang. Tapi nyohor juga saya. Iyalah siapa yang kagak pengen jadi ketua Masjid Agung Pak. Bapak-bapak kalau saya tanya pengen nggak? Pengen kan Pak? Cuman bapak-bapak punya kesempatan apa belum? Belum. Yang duluan saya. Ada histori yang orang lain nggak tahu, begitu saya jelasin pada kaget. Di belakang Masjid Agung itu ada makam namanya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman itu masih ada di batu makamnya itu tulisan Arab Pegon ya. Dan saya dulu itu cerita sekian puluh tahun yang lalu, saya dulu suka ngayap tuh Pak kalau malam Pak, ziarah gitu ya. Ada yang bilangin saya, sekali-kali itu di belakang Masjid Agung Al Barkah tuh ada Syekh Abdul Rahman namanya. Syekh Abdul Rahman bin Unsa namanya. Bin dah. Itu kalau ditarik-tarik orang mana emang? Orang Demak Pak. Jadi kalau kemudian ada orang Jawa jadi ketua Masjid Agung wajar aja. Ya kalau ditarik Demak kemana? Itu iya, enggak karena saya lagi anu juga ngepasin aja Pak.
Mbah saya kan dimakamin di Tebuireng misalnya gitu. Mbah saya di Tebuireng, terus abah saya di Kediri karena pernikahan. Ternyata itu kalau ngomong Tebuireng, Demak itu kan cerita kewalian apa Wali Songo dan sebagainya itu kan kurang lebih ya di situ. Maka kemudian jadi ketua Masjid Agung itu nggak cukup cuman bisa ngimamin sholat, nggak cukup cuman bisa khutbah, harus bisa administrasi, Pak. Karena masjid itu masjid pemerintah. Nah, ternyata kalau bisa administrasi berarti harus mau belajar administrasi. Yang tidak kalah pentingnya lagi itu bisa berinteraksi dengan unsur pemerintah daerah. Nah, jadi ini yang penting, Pak. Jadi Ustadz nggak cukup saya cuman biasa nerima anu doang, amplop yang nggak tanda. Kalau saya datang saya pasti tanda tangan, Pak. Saya minta tanda tangan di kwitansi. Saya nggak bisa cuman ngasih begitu aja, nggak bisa. Karena ada pertanggungjawaban administrasi. Masjid-masjid kita rata-rata di situ problem. Iya, Pak. Akur ya. Di tulisan laporannya khotib 350.000, nyampe di khotib 250 misalnya gitu misalnya. Itu terjadi loh. Ada, Pak. Jatah imam 300 nyampe ke imam 150. Karena nggak ada tanda terima, tanda tangan kwitansi nggak ada. Begitu saya tugas di Masjid Agung, saya upgrade semua, Pak. Kagak ada transaksi uang yang tanpa tanda tangan, tanpa faktur, nggak ada. Laporan keuangan ditempel di website, dikirimkan di website, bisa dilihat oleh siapapun, ditempel juga, dimasukin juga ke TV wall. Apa yang terjadi? Begitu saya tugas di Masjid Agung, sertijab itu, Pak, kata orang keren, orang pada ngucapin selamat sama saya. Sertijab itu uang kasnya tinggal 2,5 juta. Bapak bisa bayangin. Itu mana udah begitu tanggal 16 Desember 2020, Pak. Iya udah macam-macam, Pak. Lah kata saya bagaimana ceritanya ini? Gitu kan ya? Wajar kan saya berpikir begitu. Kok bisa begini ya? Saya pikir mah enak, Pak. Saya pikir. Baru sertijab saya udah puyeng. Waduh. Karyawan itu besok kan dikit lagi mau Ramadan segala macam. Tapi ternyata Allah kasih jalan. 3 bulan pertama saya kerja itu saldo orang infak padahal waktu itu masih pandemi naik di 300 juta lebih. Pokoknya umumin semua baik. Tetapi saya punya keyakinan waktu itu per Januari saya tugas gaji karyawan saya naikin, Pak. Mana baik urusannya? Kan saya punya Tuhan. Iya yakin juga saya ngurusin masjid ilok nggak ada jalannya. Ilok, Pak, ilok. Yang pada joget mulu tiap malam ada rezekinya nggak? Ada, Pak. Yang pada ke tempat-tempat pelacuran ada dikasih mau. Masa saya ngurusin masjid enggak? Naik dari yang 1.200.000 pokoknya naik jadi 2,5 juta. Itu tukang sapu di Masjid Agung 2,5, satpam 2,5. Itu 3 bulan. Karena begitu saya lihat trennya naik, April saya naikin lagi jadi 3,5 juta. Jadi Bapak kalau puyang-puyang jadi satpam di Masjid Agung 3,5 juta. Merbot sama 3,5 juta. Makanya begitu tahu Ustadz banyak yang pengen nitipin anaknya. Ustadz, anak saya biarin dah di Al-Barkah. Saya dengar gajinya 3,5 juta. Waduh, pelanggaran kata saya, kagak tahu ceritanya. Masa anak Ustadz jadi gara-gara gaji 3,5 pengen ke Masjid Agung. Dan kemudian saya naikin juga di periode Januari itu, Pak. Khotib Jumat 1 juta. Tadinya gope, Pak. Imam timbang 200. Saya bikin imamnya gope. Jadi kalau khotib rangkap imam 1,5 juta. Muadzin Bilal bagaimana memberdayakan kori Kota Bekasi, suruh mereka azan hari Jumat, kasih gope. Kalau nggak percaya cek aja silang. Guru taklim Pak 1 juta. Iya. Kultum zuhur, karena kultum zuhurnya baru agak bebasnya di kemarin Juli, saya baru bikin Juli. Itu 500.000. Kalau kultum kan berapa menit? Jadi sekarang saya sering ketemu Ustadz di mana-mana. Saya kadang-kadang lupa juga kan Pak ya, orang urusannya banyak, kerjaannya banyak. Tahu-tahu ketemu di jalan, Ustadz terima kasih. Waduh, apa ini? Apa Ustadz ya? Kemarin saya udah kultum di Masjid Agung. Iya. Padahal saya teken juga, saya lupa itu. Di kecamatan saya alhamdulillah jadi, dan semua Ustadz alhamdulillah yang
pengurus DMI, apa segala macam, MUI segala macam sudah mulai terakomodir lewat kegiatan Masjid Agung. Bapak dan saudara sekalian, kenapa ini saya sampaikan, Pak? Kalau jadi pengurus masjid, kalau jadi ustadz, nggak boleh kebangetan kaku. Kenapa? Karena faktanya yang di lingkungan kita itu nggak sama, Pak. Betul? Nggak sama. Jadi kalau kaku ya repot, berantem pasti. Mana berantemnya di masjid, malu nggak kita? Tetangga kita ada yang Kristen, ada yang Buddha, kedengeran itu sama RW, berantem itu masjid. Nah ini kadang-kadang kita ngerem diri kita juga kadang-kadang suka kalah sama emosinya. Nah, ini saya kira, Bapak kalau yang saya hadapin di sana ada jenderalnya, Pak, di Masjid Agung itu. Yang intervensi itu sampai jenderal, mantan Polda, segala macam. Ya saya hadapin aja, Bapak kalau mau tugas di masjid, mau praktisi masjid, Bapak bisanya apa? Saya tanya. Kalau Bapak bisa ngimamin, ayo ngimamin, dites dulu. Kalau Bapak bisa khotib, kita tes dulu. Bisa adzan dites dulu, suaranya standar apa enggak. Karena ini Masjid Agung, nyerah kan ya. Ya lempengan ini, jenderal nyerah. Kenapa? Karena yang kita sampaikan standarnya jelas. Bahwa saya tugas kalau cuma nggak suka pribadi, tinggal bikin surat aja ke wali kota, suruh pecat. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena saya di Masjid Agung nggak bisa gajian. Ada konsekuensi, Pak. Di saat saya ditugasin kondisi renyak itu, saya nggak bisa gajian. Kenapa? Karena saya udah gajian di Basnas. Nggak boleh satu sumber 2 kali. Ada aturan keuangan, Pak. Jangan terima aja. Cuman kan saya nyohor. Ya minum nyohor gratis. Nggak apa-apa udah nyohor. Yang penting nyohor. Begitu orang masuk Masjid Agung, lihat apa namanya, baleho, ada foto saya. Wali kota, sekda, saya tulisannya. Bapak-bapak ngimpi aja susah itu. Ngimpinya susah. Ya ini tahadus minimal ya, saya cerita di hadapan bapak-bapak sekalian, bukan ngajarin. Lalu kemudian yang lebih penting lagi Bapak, ini masjid, bagaimana supaya masjid produktif? Bapak nggak pelit jadi pengurus masjid. Nah ini yang penting Pak. Di Masjid Agung Al-Barkah, begitu saya tugas, saya konsultasikan juga ke para kiai, saya kelola keuangan masjid dengan keuangan infak. Dengan manajemen infak, mohon maaf. Saya kelola keuangan masjid itu dengan manajemen infak. Jadi tadi kalau saya cerita imam, khotib, nanti Kiai Jamal ngisi kan ya? Tanya aja Kiai Jamal sekarang berapa duit gajiannya? Iya, saya nggak mau nyebut. Takutnya bapak-bapak pada iri. Iya. Hah? Nanya aja sama Kiai Jamal ntar. Iya, karena Kiai Jamal kan guru tetap. Ya alhamdulillah. Guru tetap itu nggak ada cerita mau hadir mau nggak segitu sebulan. Kita bikin gaji wajib. Boleh diambil mingguan, boleh juga mau bulanan, boleh. Imam Masjid Agung 5 jutaan lah terima satu orang. Yang jahar ya, yang jahat. Yang maghrib isya subuh tugasnya seminggu 2 kali, paling puterannya yang hari Kamis, puterannya di hari Kamis. Tapi Jumatannya lain. Itu kan saya puter juga Jumat. Kalau Jumat petugas Jumat. Kalau khotib cuman khotib aja, imamnya imam-imam yang ada di Masjid Agung. Ini semua produktif. Jadi naikin itu dari mana? Keuangan yang ada di masjid dikelola dengan manajemen infak. Udah di situ selesai, Pak. Bayar guru gede dari mana? Asnafnya fisabilillah. Bapak mau ngislamin orang, ada yang datang masuk Islam, kasih dari asnaf mu'alaf di situ. Orang kasih hadiah di situ. Orang masuk Islam di Masjid Agung semuanya free, difasilitasi. Ada uang penggembira yang kita berikan pada saat menyerahkan sertifikat 500.000 satu orang. Dari mana? Asnaf mu'alaf. Terus pengurus masjid boleh nggak? Pak, boleh nggak? Boleh kan? Dari mana? Amil. Kalau di manajemen infak, pengurus masjid amil itu 20%. Kalau di zakat fitrah 12,5% atau 1/8, tapi kalau di infak itu sampai boleh di 20%. Pengurus Masjid Agung saya kasih insentif, Pak. Jadi wakil ketua segala macam itu sampai kasih anggota biasa ada insentifnya. Dari mana? Hak amil. Begitu dikelola dengan cara itu, Pak, ternyata kepercayaan masyarakatnya tingginya luar biasa. Kasus yang sering terjadi gini, uang itu dikuntel, kecil gitu, dimasukin ke kotak, yang kelihatan itu yang 10.000 atau yang 5.000. Tapi di dalam isinya 100 ribuan, 5, 10. Gitu, Pak. Kepercayaan.
Ada orang yang datang tiba-tiba, Smarekon misalnya yang deket sini, Smarekon, sering bos-bos itu nelpon saya, Ustadz tungguin ya, saya mau ngirim sedekah. Itu sekali ngirim bukan 1 juta, 2 juta, 40 juta, 70 juta, gitu Pak. Iya. Jadi hari ini Masjid Agung Al-Barkah setelah saya alhamdulillah tugas itu, saldo kas nggak pernah kurang dari 0,5 miliar. Kisarannya 500, 600, karena lagi bangun terus, saya rapiin sekretariat segala macam, bebenah terus. Upgrade sound system Pak, saya keliling Pak, beresin kabel, kalau lampu, kalau macam apa, jam 2, jam 3. Karena memang harus pemeliharaan di Masjid Agung. Saldonya sekarang nggak pernah kurang dari 500 juta. Terakhir laporannya 590 sekian kemarin tuh hari Jumat. Kenapa? Trust. Membangun kepercayaan kepada umat atas pengelolaan. Nah, itu kan harus terbuka. Dari mana dasarnya? Bapak, biasanya sekarang kita masih ribut. Bendahara sama ketua ribut gara-gara nggak ada standarisasi. Yang satu pakai akuntansi normal, yang satu pengen gedein. Bisa ketemu nggak? Nggak ketemu Pak. Sepakati itu kelola uang pakai manajemen infak. Udah beres. Gaji guru naik, imam naik. Nah, kalau pengen bagus lagi, cari imam yang hafid Quran, bayar. 3,5 juta misalnya. Cukup Pak, orang mau itu. 2,5 juta juga masih banyak yang mau sekarang. Daripada imam masjid dorong-dorongan. Iya, ada yang begitu kan? Mana sih aki-aki gak datang-datang ini? Ada begitu, ada. Persoalannya kalau aki-akinya sakit, siapa tuh imam? Ada sholat jamaah kuat, ini kok nggak ada sholat jamaah? Imamnya lagi sakit. Dosa kagak tuh pengurus masjid? Pengurus masjid dosa nggak Pak? Iya. Terus kalau kita ngasih orang hafal Quran, katakan 3,5 juta, emang dosa? Untuk dakwah melalui tugas kita jadi pengurus masjid wajib Pak. Iya wajib. Emang kadang-kadang kita tadi itu pengurus nggak akur. Standar yang mau dipakainya nggak jelas. Iya. Kalau coba, ayo kita bangun lagi masjid kita, manajemennya, keuangan segala macam dengan cara terbuka, dengan konsep yang standar. Saya kira itu bapak-bapak sekalian. Kemudian kait Toha mana? Oh ada. Iya. Kait Kiai Jamal belum datang. Saya ntar jangan kelamaan saya, nggak enak. Ya kan ya? Iya jangan kelamaan saya. Udah jam berapa? Jam berapa Pak? Udah jam 1 lewat Pak. Iya, bapak-bapak enak terus. Canda ya Pak ya, canda. Jadi saya kira ini pengalaman aja, saya cerita pengalaman, nggak cerita teori. Tapi yang jelas kemudian Pak, kalau kita mau ngabdi di masjid, terlepas dengan tugas apapun Pak, kalau itu ikhlas, sebenarnya jalan Allah banyak buat kita itu Pak. Jalan Allah banyak buat kita. Dan hikmahnya, saya nggak kata orang. Jadi kalau hari ini saya ngerasain di sekian tahun ini, saya serumah bisa kuliah semua. Pak. Padahal gaji saya udah ketahuan dah. Pemda paling gede itu sekian udah ketahuan Pak, pokoknya Pak. Saya, bini saya nyebutnya bini ya Pak, bukan istri. Nah, karena istri setahu saya bahasa Inggris Pak. Ada iswan, ada istu, istri. Jadi bini ketiga itu istri Pak. Kalau bapak-bapak bininya baru 1, jangan istri manggilnya ya. Berarti baru bini. Kalau udah ada 3 baru pakai bahasa Inggris. Iswan, istu, istri, ya gitu. Loh, nggak usah niat Pak, ada jatahnya Pak. Pangkihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha. Ada hak, cuman bapak-bapak penakut loh. Bapak-bapak hati-hati, amalnya banyak, sholatnya rajin, sedekahnya banyak. Besok mau masuk surga di stop malaikat. Fulan, sini dulu. Kenapa kamu bininya 1? Jawabnya kira-kira apa? Takut sama? Kenapa nggak takut sama Allah? Itu persoalan itu. Kamu ke neraka, nggak jadi ke surga kamu gara-gara takut sama? Iya, hati-hati itu Pak. Pulang dari sini pikirin itu. Iya, persoalannya Allah udah ngasih. Allah ngasih kebolehan. Cuma persoalannya bukan hanya keberanian, Pak. Di situ ada takdir Allah. Ya, bab itu bukan hanya sekedar seladang-seledeng kayak ayam yang lagi itu. Enggak. Ada takdir Allah situ, ada bagiannya atau enggak.
Tukang beca tetangga saya bininya 3. Dia nggak pernah tidur di rumah kalau malam, tidurnya di atas beca. Satu ketika saya tanya, Mas, sampean itu kenapa nggak pernah tidur di rumah kalau malam? Pasti di beca. Kalau saya tidur di salah satu, Ustadz, itu paginya jadi rame. Kata si Mas itu. Oh, jadi gimana? Ya, pokoknya saya mau muternya siang aja. Katanya gitu. Bapak, kalau ngelihat bapak-bapak rapi kayak gini, bapak tokoh masyarakat, kamu panutan. Sementara ada janda di sekitar bapak-bapak diem aja nggak ngurus, bapak kalah sama tukang beca. Ya, bapak kalah sama tukang beca. Sekolahnya saya tanya nggak tamat SD. Padahal kalau narik beca sekarang berapa itu kalau narik beca dapatnya? Bini-bininya suruh pada dagang, Pak. Cuman kalau takut sama bini jangan ya. Cuman saya pesen masuk surga nggak jadi, Pak, pulang. Gara-gara ditanya malaikat, takut sama bini. Kalau bini baru satu, bini aja nyebutnya, jangan istri. Ini saya kira penting, Pak. Motivasi juga. Sebab kalau ada janda di situ ngelihat bapak pengen diurus sama bapaknya cuman santar sliter. Apa namanya? Cuman godain, ngasih PHP. Hati-hati, Pak, itu. Bukan hanya dosa, besok di malaikat, besok ditanyanya. Ada janda pengen dinikahin, kenapa nggak dinikahin? Saya takut. Takut sama siapa? Takut sama bini. Bukan takut sama Allah, itu persoalan. Jadi bab keimanan ditambahin lagi, nanti biarin pulang dari sini imannya nambah, sehingga punya keberanian. Iya. Kalau soal bini nambah itu di situ rezekinya nambah, Pak. Iya. Persoalnya keyakinan, kita sama Tuhan itu nyebut Allahnya pas kalau ingat. Pas lagi sedih ingat Allah. Kalau lagi seneng suka lupa. Itu suka lupa, suka terjadi lupa. Nah, saya kira terakhir apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah, Pak, peluang bapak-bapak amal soleh lewat masjid jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele. Karena itu hikmahnya besar. Saya nggak kebayang kalau anak saya misalnya dapat beasiswa bu'uth di Al-Azhar Kairo misalnya. Beliau tahu tuh saya undang waktu syukuran. Bu'uth itu setahun cuma 20 anak Indonesia. Karena itu fasilitasnya full kayak ya. Sampai tiket pesawat. Semua pokoknya nggak bayar. Asrama, makan, bahkan dapat living cost kalau bahasa kita, atau di sana minha namanya. Minha itu kalau uang kita ya 1000 pounds itu ya lumayan lah untuk jajan karena makannya sudah. Nomor 1 lagi S2 di Asyafi'iyah. Alhamdulillah udah kerja di Pemkot ya. Dari tahun 2017. Ini rezekinya ada aja gitu maksudnya. Terus kemudian yang ketiga, alhamdulillah Institut Ilmu Al-Quran Perempuan semester 5. Yang di Al-Azhar, Pak Haji kemarin baru pulang terus sudah balik lagi sampai sono seminggu, dikabarin bahwa dia besok direkomendasi sama Syekh Fathi boleh langsung S2 dengan cukup mengajukan perubahan minhah langsung di asrama tetap begitu. Karena alhamdulillah nilainya nggak pernah rendah, yang kedua nggak pernah nggak lulus terus. Bahkan kemarin saya waktu Syekh Fathi ke Indonesia, saya sempat ketemu beliau di Banyumas, jadi menyampaikan kegembiraannya. Jadi anak saya di sana ya tukang rekam itu sekarang, sambil Syekh kemana aja ngajar sambil itu. Tapi alhamdulillah dapat rekomendasi bisa S2 langsung, cukup merubah permohonan minhah atau living cost. Jadi saya kira hari ini saya ditugasin di Masjid Agung, ya sama Pak, ngurusin masjid apa sih? Ngurusin yang ngepel, jangan sampai ada sawang, imamnya dipastikan sehat, khotibnya sehat, sama Pak. Cuman bedanya itu masjidnya sekali narik itu bisa di bawah itu bisa 2.500, 2.800, di atas ya hampir 4.000, 5.000 lah. Cuman kalau masjid bapak-bapak paling di 1.000 atau 800 kira-kira begitu. Cuman bedanya di jumlah. Sama tadi itu, bayarannya di sono gedean. Kalau di Ustaz Hasan Toha belum nih, karena baru jadi ketua DMI-nya baru tahun ini. Insya Allah tahun depan nanti ke bawah. Insya Allah nanti ngerasain juga mik Masjid Agung. Jadi saya kira termasuk kalau bini kedua tergantung nasib. Saya nggak berani, bapak bilang bapak nggak berani terus enggak, saya nggak ngomong itunya enggak. Bab itu bab nasib. Bab nasib itu kalau kata teman-teman di sana qadarullah. Iya gitu ya. Kodok, kodar itu Allah gitu ya. Tapi ada hari ini faktanya Pak, jumlah janda di Kota Bekasi yang terdata di pengadilan agama 5.000 lebih. Saya tahu datanya Pak, karena saya sering koordinasi sama pengadilan agama.
Itu nggak boleh. Kenapa saya koordinasi tugas di Basnas saya? Nggak boleh ada rojali. Tahu rojali? Tahu belum? Rombongan janda liar. Ya itu nggak boleh. Janda yang habis putus itu rata-rata sakit hati, Pak. Ini nggak boleh liar nih. Apalagi kalau kemudian perkara hak atas harta kemudian kalah di pengadilan. Ini banyak yang mohon maaf jadi ngaco. Nah, ini nggak boleh. Makanya saya pesan sama ustadz dibina. Ya gitu maksudnya. Ustadz kewajiban dakwah tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil. Iya. Berani nggak? Kira-kira berani apa enggak itu ya? Kira-kira aja lah kira-kira. Saya nggak berani ngomongin itu. Nanti kayak Hasan Toha marah-marah nanti. Ya. Iya, pulang dari sini mikirin boleh, karena masih punya pikiran kan Pak ya. Iya, kewajiban kita bareng-bareng berpikir tetap. Siapa tahu ada nasib. Tulang rusuk bapak yang berserakan masih ketemu satu misalnya kan nggak tahu. Itu saya ngomong data valid, itu data janda yang terdaftar di Pengadilan Agama. Belum yang janda karena meninggal. Jumlah laki-laki ternyata lebih sedikit ketimbang. Iya, makanya Allah netapin boleh masna, sulasa, rubah. Tinggal iya jawab sendiri itu ya. Saya kira itu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ngomong lantur baik kemana-mana ini. Dan saya kira sebagai bukti tugas dan tanggung jawab saya di Basnas mensupport kegiatan keagamaan semua kegiatan keagamaan yang ada di Kota Bekasi, salah satunya Dewan Masjid Indonesia, sampai ke kecamatan, sampai ke ranting-ranting saya datang. Kalau urusan udah masjid, urusan kaitan imam, kaitan merbot. Nah, ini merbot tambahan nih. Merbot Bapak tapi KTP-nya harus Kota Bekasi ya. KTP-nya harus Kota Bekasi. Kalau dia meriang atau anaknya butuh bantuan sekolah, yang penting jangan kawin lagi. Yang penting jangan untuk kawin lagi, itu nggak boleh maksudnya. Karena Basnas nggak menyediakan asnaf kawin lagi, itu nggak ada. Sakit, pendidikan, musibah yang lain, merbot bapak-bapak boleh itu diajuin ke Basnas supaya mereka dapat bantuan ya, kebutuhan anak sekolah dan sebagainya. Biasanya kan merbot kita nih urusannya suka banyak juga. Iya, kadang-kadang itu jadi merbot aja karena kerjanya di Jakarta, di Bekasi, dianggapnya orang mampu. Kalau merbot kita kebanyakan kan agak jauh-jauh gitu Pak ya, kebanyakan begitu. Selama KTP dia sudah Kota Bekasi Pak, silahkan diajuin ke Basnas. Untuk imam sama, imam-imam masjid bapak-bapak yang KTP-nya sudah Kota Bekasi, misalnya sakit atau butuh bantuan yang lain karena musibah, ajuin juga ke Basnas. Kalau buat DKM-nya ambil dari asnaf, amil, terus itu disepakati. Pengurus masjid sepakat pengelolaan keuangan masjid dikelola dengan manajemen infak, sepakati. Kalau itu dipakai, ya udah guru-guru pasti nggak ada yang sering bolos. Ustadz-ustadznya nggak mungkin sering bolos, khotibnya nggak mungkin badal. Karena apa? Penghormatan kita atas ilmu mereka cukup. Jadi penghormatan atas ilmu, penghargaan atas ilmu. Jadi naikinnya itu dasarnya penghargaan atas ilmu. Nggak ada ilmu murah Pak, nggak ada. Ilmu pasti mahal karena prosesnya harus ditempuh dengan waktu yang lama. Saya kira itu Bapak sekalian, dan ini sebagai simbol kesetiaan saya sama Kiai Hasan Toha dan teman-teman DMI Bekasi Utara. Bantuan untuk kegiatan pelatihan pada hari ini saya serahkan. Ada yang moto ya? Nanti dikirim Ustaz ya. Oke? Cukup ya? Cukup, baik. Silakan. Makasih. Di dalam. Kan sekarang nggak boleh ngasih amplop Pak, gratifikasi. Ada banyak pengen penasaran juga. Sengaja saya tutup pakai map, jadi yang diiklanin Basnasnya, jangan amplopnya. Jadi takutnya ya. Tapi insya Allah kalau buat bayar narasumber cukup, insya Allah cukup. Dan bapak-bapak sekalian, silakan silaturahmi. Saya sih pengen ya sebenarnya ya, pengen gitu. Cuman jumlah masjid yang ribuan itu, saya ngatur satu masjid 1 dan 2 aja udah kewalahan. Nggak ketemu. Saya pengen juga sebenarnya silaturahmi ke masjid bapak-bapak, bisa ngobrol, bisa lewat khutbah Jumat misalnya. Kalau saya khotib kan
Iya minimal merbotnya kan saya beliin rokok. Minimal gitu, minimal. Biasanya begitu, biasanya saya kebiasaannya. Karena saya sadar betul bahwa, ya Ustaz. Masjid mana? Prima Harapan. Bikin proposal belum? Bikin buat ketua Basnas. Ditujukannya kepada ketua Basnas, kegiatannya maulid gitu ya. Ada proposal ya. Insya Allah nanti ditambahin, dibantu. Ya. Pokoknya enak aja udah. Iya, karena memang ada duitnya. Yang harus Bapak dan umat Islam Kota Bekasi syukuri, pas saya tugas jadi ketua Basnas, 3 bulan kemudian 3, 4, 5, 6 itu naiknya pengumpulan Basnas hampir 100% rata-rata per bulan. Dari biasanya dulu waktu saya masih wakil ketua antara 800 900 juta per bulan. Alhamdulillah pas 3 bulan setelah saya tugas sekarang itu capaiannya per bulan pengumpulannya rata-rata di 1,5 1,6. Jadi kalau motor pokoknya saya ada yang nanya, iya udah, gitu aja udah. Karena memang ada. Bahkan kita bingung ngabisinnya. Iya. Kenapa? Ustadz belum tahu. Ya Allah, istighfar dah. Ustadz Basnas belum tahu. Kasih tahu Ustadz. Ustadz ketinggalan. Berarti Ustadz belum pernah dapat apa-apa. Ya Allah. Ustadz Toha ya, ngasih tahu Ustadz Toha ya. Ustadz Hasan. Bukan saya nggak mau langsung, kan ada. Lewat beliau dulu ya nggak? Iya, ada ketua juga harus ada eksistensi. Enggak, ketua pengen ada juga itu jadi ad-dunya mazra'atul akhirah, kira-kira begitu. Jadi ada jembatan jalan beliau ke akhir lewat bantuin teman-teman masjid ke Basnas. Supaya apa, ada hierarki organisasinya juga terbangun. Saya kira itu hal yang biasa dan wajib harus dilakukan. Jadi semua punya peran. Bapak, kalau hari-hari besar Islam, bikin proposal. Kirim ke Basnas. Itu minim banget. 750.000 sampai 1,5 juta itu bisa kita bantu untuk kegiatan itu. Itu nggak ngelihat mau tingkat RT, RW. Enggak. Bapak belum ngajuin tapi kan? Enggak, belum ngajuin, udah nanya lama apa kagak. Kalau udah ngajuin terus lama, Bapak WA saya. Itu biasanya lagi numpuk, emang kadang-kadang kegiatannya lagi numpuk. Jadi paling saya ingetin di prioritas. Nggak apa-apa. Silaturahmi kita bangun terus. Jadi teman-teman DMI, teman-teman Ustadz yang ada di masjid nggak boleh ketemu imamnya, merbotnya kesulitan, nggak boleh. Kewajiban kita lewat program yang ada di Basnas Kota Bekasi. Saya kira itu kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Bukan ngajari, bukan menggurui, tapi berbagi pengalaman. Saya kira alhamdulillah saya lebih banyak ceritanya karena ngalamin duluan begitu ketimbang bapak-bapak. Tapi insya Allah semua punya kesempatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir sebelum saya tutup, saya pakai pantun singkat. Elvi Sukaisi makan bihun. Supaya nggak kena Omikron. Nggak nyambung kan ya? Nyambung nggak? Nggak. Sambungin aja Pak. Gitu. Elvi Sukaisi makan bihun supaya nggak kena Omikron. Terima kasih, hatur nuhun, syukron. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak motivasi dari beliau, sangat berharga sekali. Dari ujung sampai ujung, dari ujung kepala sampai ujung kepala kaki, kena semuanya. Beruntung sekali beliau hadir dan ada waktu sehingga bisa memberikan semangat buat bapak-bapak semuanya. Apapun kegiatan Islam bisa untuk mengajukan ke Basnas. Dan itu saya nyatakan betul Pak. Setiap hari itu numpuk itu. Proposal numpuk banyak banget ya Allah. 2 hari nggak masuk itu sudah bisa segini Pak. Proposal nggak kurang dari 50 sehari. Nah, nggak kurang dari 50 itu saya saksikan sendiri karena sering ke sana. Di mana sih kantornya? Di Islamic Center Pak. Ya. Dan sana Musdalifah ya. Di Musdalifah yang belakang. Musdalifah atas. Lantai 2. Nomor HP saya 082. Tapi kalau nggak dia dulu, kalau saya nggak angkat langsung pas nelpon, Bapak harus maklum loh ya. Kayak gini tadi, apa taruh.
nggak ada urusan. Nanti kalau sudah ada waktu, saya biasanya balas satu-satu. WA saja. WA dulu, iya. 082 Triple 1 111 67 67 68. 676768. Nomornya bukan ganteng tapi cantik. Nomor cantik. 082 Triple 1 67 67 68. Orang manggil saya Ismail Hashim. Ya nama dari kecil saya, Pak. Baik. Ya. Jamal. Cukup. 082 triple 1 67 67 68. Ya. Nah, 67-nya 2 kali. Iya Pak. Kalau itu WA dulu ya Ustadz ya, bapak-bapak ya, WA dulu. Ya, nggak apa-apa, silakan komunikasi. Cukup ya, saya pamit ya. Sebentar, Kiai. Ini habis ini nanti Kiai Jamalul Leo. Jadi beliau di samping Ketua Basnas, Ketua DKM Masjid Agung Al Barkah. Sampai sekarang ini baru mau percaya dengan saya. Jadi dulu nggak pernah saya suruh jadi khotib di sana. Kalau khotib, Bapak calon khotib, mohon maaf, ada yang S2? Nah, nanti kalau sudah jadi khotib, lamar dia. Iya, karena ada upgrade di Masjid Agung, khotibnya karena bayarannya naik tadi itu Pak. Jadi doktor S2, yang S1 kultum. Saya mau dicoba dulu baru besok kultum. Baru coba, ini menurut saya. Alhamdulillah ya, sudah jadi ketua DMI 12 tahun di pesantren masih belum dipercaya ini. Disuruh kultum dulu, nanti kultumnya meyakinkan apa enggak. Setelah itu baru jadi khotib DMI. Udah pernah Ge? Oh iya. Gus Tolim. Tapi bayarannya masih 100.000 itu ya. Iya benar, kalau yang dulu itu paling gede 150, saya tahu di pembukuan. Kalau sekarang 200. Iya. Kalau ya subuhnya 750. Iya. Nanti diundang lagi, nanti diundang lagi. Iya. Luar biasa ya, alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Ini peluang betul untuk Bapak. Jadi kalau kepingin jadi khotib untuk di semacam Masjid Agung Al Barkah S2. Ya. Jadi ini biar walaupun nggak ada sesi pertanyaan tapi saya jawab juga begini. Jadi gini, saya mengakomodir semua ketua MUI kecamatan yang punya kompetensi. Sudah itu pakai itu. Sementara baru dengan simbol-simbol organisasi. Ketua-ketua DMI sudah. Ketua MPCNU yang tanda kutip yang nggak gondrong misalnya gitu ya. Iya, kalau yang masih gondrong sementara belum. Iya kan. Terus misalnya ketua MUI tapi tidak mahir dalam penyampaian secara retorika, walaupun dia alim, kita juga nggak pakai. Karena kan di sana itu begitu tampil masuk YouTube channel, masuk website, kalau bahasanya mohon maaf nggak tepat, kan kasihan yang edit. Betul. Kasihan yang edit, salah satunya pertimbangannya ke sana karena ada media center. Di Masjid Agung itu begitu Kiai tampil besok, karena sudah jadi ketua DMI, bagian kota. Waktu dulu belum. Jadi insya Allah semua terseleksi dengan baik karena ada publikasinya. Jadi salah satu alasan yang prinsip, saya juga kasihan kalau media center saya adminnya ngeditnya kelamaan. Jadi imam salah pun sekarang ketahuan, nggak bisa bohong tuh imam. Imam saya hafid semua, ada kerjaannya salah dulu ada. Saya cuma negornya itu salah mulu kok. Gitu saya ngomongnya banyak pikiran ya. Gitu ya kan imam manusia juga ya. Jadi ya saya ngingetinnya di situ aja. Supaya pikirannya jangan banyak, apalagi terus imam kan ustaz, kiai yang sampai pikirannya dunia mulu gitu kan. Iya, jadi hafalan baik. Bukannya lebih baik banyak pikiran daripada nggak punya pikiran. Iya. Kalau
itu mah iya kalau benar. Kalau saya bahasa saya gini Ustaz, pikirannya harus optimal dan positif. Fokus. Sehingga dapatnya fokus. Tapi kalau pikirannya ngantur, pikiran juga kan ngantur kan? Pikiran juga tapi ngantur. Nah itu biasanya itu hafalan jadi hilang. Termasuk Ustaz sering melihat perempuan yang Ustaz demeni tapi nggak kesampaian. Nah itu juga ngurangin hafalan Ustaz. Iya. Hafalan hilang itu benar. Kalau nggak percaya coba deh. Walaupun nggak ada di taklimul muta'alim. Walau nggak ada, tapi faktanya kalau kita sering lihat misalnya seneng sama bini orang, hafalan pada hilang. Karena bini kita lebih jelek dari bini tetangga misalnya. Nah, saya kira gitu. Ya Ustaz ya nanti insya Allah yang belum secara bertahap. Sekarang ketua DMI ini putaran yang kelima kan sekarang baru bulan yang kelima ada kultum ada kuliah subuh dan kultumnya kan nggak tiap hari Senin Kamis. Kalau kuliah subuhnya subuh Ahad itu nih minggu ke-1 baca kitab, minggu ke-4 baca kitab. Jadi Kiai Salim Indani juga baca kitab sekarang di Masjid Agung. Terus kemudian satu lagi Kiai Umar Hadi. Yang duanya tematik. Nah, tematik itu untuk slot-slot para teman-teman pengurus masjid, ustadz-ustadz yang tidak tergabung dalam kepengurusan. Nah, kalau yang slot kultum itu ketua-ketua tingkat kecamatan. Al-Wasliyah, Muhammadiyah, semua kultum Pak. Tapi kalau ngimamin, nah enggak. Kalau ngimamin enggak semua. Karena ngimamin ada sikap khusus. Dan itu harus hafid Quran. Nah, saya kira itu ya penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa ditiru di masjid-masjid kita yang sekarang ada. Kualitasnya tambah bagus dengan cara pengelolaan keuangan pakai manajemen infak. Udah, enggak bakal ada yang komplain Pak. Bapak naikin guru dasarnya apa? Lu guru ustaz. Asnafnya ada bisa gini loh. Bapak ada orang Islam Kak, masuk Islam, masuk mualaf. Merbot sampai pengurus masjid mau keluar, boleh nggak dikasih? Boleh, dari hak apa? Amil, itu bahkan boleh sampai di 20%. Ketika itu diterapin benar Pak, saldo kas Masjid Agung ini contohnya saja yang memang saya jalani 2 tahun ini, Desember besok 2 tahun. Itu saya dengan keyakinan saya, kalau pakai ini pasti beres, ternyata beres. Sampai bisa ngasih insentif pengurus. Iya, dari mana? Hak amil. Dan ternyata nggak sampai 10% itu tiap bulan. Karena saldo saya akhir bulan itu pasti di 600. Karena kebutuhannya nggak sampai di 50 juta. Iya, hak amil. Kalau masjid kita kenapa nggak bisa banyak? Sederhana. Pengurusnya kurang transparan. Ya Pak? Ada susah sama transparan. Angkanya mah ada, tapi jadi mana kadang-kadang nggak jelas. Itu maksud saya. Di masjid saya dulu sama. Di masjid saya berantem sama ketua DKM. Ini duit di mana? Atau di rekening siapa? Atau rekening pribadi. Lah kalau dia mati, jadi duit siapa? Waris. Bukan duit masjid. Jangan salah loh Pak. Masih ada yang begitu. Nggak tahu di sini Pak. Saya nggak tahu. Saya nggak berani nunjuk. Hati-hati. Jangan duit masjid di atas namain rekening pribadi. Walaupun di rekening. Kalau mati jadi waris. Siapa yang berhak? Pengurus DKM. Sampai mabuk juga nggak bakal bisa. Harus rekening Mas. Itu yang amatin. Saya berantem dulu sama ketua masjid saya. Iya, sebenarnya saya nggak ngomongin masjid yang lain dah, masjid saya aja. Alhamdulillah sekarang gara-gara saya dikumpul lagi dengan di rumah dengan masjid pengurus masjid yang ada, jadi punya rekening masjid. Nah, saya kira itu ya tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya sebentar lagi Kiai Jamal Ulayan sudah ada di tempat dalam perjalanan. Ini mohon maaf kami nembak saja untuk jadi motivator. Iya, siap. Karena saya memang sudah tahu apa yang saya miliki. Jadi alhamdulillah betul ini. Ya, Terima kasih. saya pamit ya. Baik. Bapak-bapak saya pamit ya. Semua mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, silaturahmi dia terus. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat jalan. Ustaz. Thank you.